lalu bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan debat dan saya harap semuanya sudah dipersiapkan dan saya serahkan kepada moderator untuk mengatur kegiatan debat kita dimulai dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Kepada moderator kami persilakan. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelumnya saya sapa kita semua. Selamat pagi. Pagi. Aduh, kurang semangat nih. Sekali lagi selamat pagi. Pagi. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ezra Agus Priamnoli sebagai moderator acara debat kita pada hari ini dengan mosi era digital membantu atau menghambat proses belajar siswa. Nah, teman-teman semua, saja ada beberapa aturan debat kita pada hari ini. Yang pertama adalah menghormati lawan bicara atau tidak boleh menyela di saat lawan bicara sedang menyampaikan pendapat atau argumennya. Yang kedua adalah tidak menggunakan kata kasar. Yang ketiga adalah menyampaikan pendapat secara logis. Dan yang terakhir adalah mematuhi waktu yang diberikan oleh moderator. Nah, waktunya sendiri adalah waktu yang kita gunakan dalam satu debat ini sekitaran 15 menit. Nah, per sesi debatnya adalah 2 menit per argumen. Yang artinya ada 2 menit dari tim pro, kontra, dan selanjutnya. Nah, sebelumnya perkenalkan di sini ada tim pro yang terdiri dari Crespo Manalu, ada Wilna, dan ada juga Kiran. Ada tim kontra, ada Sapa Dinda, ada Kezia, dan ada juga Alfa. Nah, baik teman-teman semuanya, sudah tidak sabar mendengar tentang debat mereka? Sudah sabar. Oh, sudah tidak sabar sekali ya. Kali ini yang sudah tidak sabar debat mereka. Baik, langsung saja kepada tim pro kami persilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, selamat pagi buat kita semua yang terhormat Bapak Ibu Juri, moderator, tim kontra dan tim pro serta hadirin yang kami hormati. Untuk perdebatan kali ini kami pro dengan apa yang menjadi mosi kita pada pertemuan ini, yaitu era digital membantu proses belajar siswa. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di era digitalisasi ini teknologi itu sudah menjadi bagian dari hidup manusia. Mengapa? Karena dari pengertian teknologi merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang digunakan manusia untuk mempermudah aktivitas maupun kegiatan manusia itu sendiri. Teknologi itu tidak terbatas hanya pada handphone, tapi juga pada alat komunikasi yang lainnya, alat transportasi, medis, ataupun ekonomi. Nah, di sini kami memuat sebuah jurnal atau artikel yang dimana dibuat oleh seorang filsuf dari Universitas Jambi yang berjudul Teknologi Manusia dan Pola Hidup. Dari artikel itu menuangkan bahwa teknologi di era sekarang itu tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan manusia. Hal tersebut selaras dengan sebuah pendapat atau julukan dari seorang sejarawan sains Julius dalam bukunya yaitu Elige de Homo, yang mana manusia itu adalah human technologies, yang artinya manusia tidak terlepas dari teknologi dan manusia itu sendiri hidup di dalam lingkaran teknologi. Nah, kami setuju mengapa? Karena di era sekarang ini siswa itu sangat membutuhkan handphone dalam proses pembelajaran ataupun aktivitas lainnya. Hal tersebut juga selaras dengan apa yang menjadi data dari Badan Pusat Statistika, yang dimana pada saat ini di Indonesia sendiri ada 92% siswa yang menggunakan handphone. Dari antara yang 92% itu ada 71,37% yang memiliki handphone sendiri. Nah, dari data dari Komdikti juga bahwasanya 66% publik setuju bahwasanya pembelajaran di sekolah itu digunakan juga berbasis handphone. Hal tersebut menjadi dasar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dimana memberlakukan penggunaan handphone di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Argumen dari tim pro selanjutnya adalah argumen dari tim kontra. Tim kontra kami persilahkan. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang terhormat Dewan Juri dan yang kami hormati moderator dan juga rekan-rekan dari tim pro serta seluruh hadirin untuk menyaksikan acara debat pagi hari ini. Izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan dan berarti untuk kita semua, yaitu kapan terakhir kali Anda membaca satu bab buku tanpa sekalipun mengecek ponsel Anda? Kemudian kapan terakhir kali Anda duduk selama 30 menit memikirkan satu masalah tanpa interupsi notifikasi tanpa godaan untuk membuka media sosial? Jika Anda kesulitan menjawabnya, Anda tidak sendirian, dan justru disitulah inti perdebatan kita hari ini. Kami, tim pro, tim kontra,
dengan tegas menolak mosi bahwa era digital membantu dalam proses belajar. Pendirian kami jelas dan berbasis bukti, sebab era digital dalam banyak aspek fundamental justru menghambat proses belajar. Agar kita memiliki pijakan yang sama, izinkan saya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan belajar. Belajar itu bukanlah sekedar mengakses informasi. Belajar bukan tentang seberapa cepat Anda mau menemukan jawaban juga. Belajar ini adalah proses mental yang mendalam, di mana membutuhkan konsiderasi berkelanjutan untuk mencerna. Refleksi untuk merenungkan makna serta analisis kritis untuk mengevaluasi kebenaran. Belajar sejati ini adalah perubahan permanen dalam pemahaman dan juga kapasitas yang berpikir seseorang. Jadi bukan sekedar pindahnya data dan layar ke mata. Dan justru pada dimensi fundamental inilah era digital telah menciptakan hambatan serius yang sistemis. Kami akan membuktikannya melalui dua fenomena besar, di mana yang pertama yaitu kognitif debat, atau hutan kognitif yang menghalus kemampuan berpikir. Bayangkan, Anda ini adalah seorang asisten yang cerdas. Setiap kali Anda mendapat tugas berpikir, Anda langsung bertanya kepadanya. Awalnya terasa Satu membantu. lagi terhadap integrasi. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya adalah argumen dari tim pro. Terhadap tim pro kami persilakan waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih telah memberikan saya akan memberikan argumen saya sendiri. Menurut saya, era digital dapat membantu siswa dalam pembelajaran karena era digital sekarang ini sedang maju dan juga saat ini era digital ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Era digital seperti yang telah disampaikan oleh pembicara pertama kami mengatakan bahwa era digital atau teknologi sekarang bukan hanya mengacu pada handphone, tetapi pada transportasi, medis dan juga ekonomi. Di sini kami memiliki landasan hukum dan jurnal yang mendukung pentingnya teknologi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Yang dimana undang-undang ini menegaskan bahwa teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan perdagangan, perekonomian, pendidikan, dan pelayanan publik di Indonesia. Yang dimana negara secara resmi mengakui bahwa teknologi diperlukan untuk pembangunan nasional dan kemajuan masyarakat. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang dimana dalam proses pendidikan, teknologi menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan akses pendidikan yang lebih luas. Saya memberikan argumen lagi bahwa teknologi mendukung terciptanya pendidikan yang efektif, modern, dan juga merata. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Yang dimana ini adalah perubahan atas Undang-Undang ITE. Yang dimana menunjukkan bahwa pemerintah terus menyesuaikan aturan dengan perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi dianggap sebagai sangat penting sehingga membutuhkan regulasi khusus agar penggunaannya optimal dan aman. Yang keempat, pendapat Manuel Castells atau ahli sosiologi teknologi. Castells menyatakan bahwa masyarakat modern adalah network society, yaitu masyarakat yang kehidupannya bergantung pada teknologi informasi dan jaringan digital. Maaf, tidak sadar. Teknologi sudah menjadi kebutuhan utama, yang dimana bukan lagi sekedar. Terima kasih. Baik, terima kasih argumen dari tim pro. Selanjutnya adalah argumentasi dari tim kontra. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih kepada pembicara pertama. Hadirin saya hormati, jika tadi kita telah mendengar bagaimana era digital menggerus fondasi kognitif dan atensi, sekarang saya akan mempertajam argumen dengan 3 bukti tambahan dengan yang lebih lancar. Interaksi digital yang terbukti secara kausal menurut daya ingat, degradasi literasi yang mematikan kemampuan membaca dan mendalam, dan dampak serta dampak psikologis dan kesenjangan akses yang menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak adil. Pertama, distraksi digital. Ketika ilmu pengetahuan membuktikan kerusakan secara kausal. Seringkali kita mendengar argumen bahwa teknologi hanya alat, tergantung penggunaannya. Argumen ini terdengar bijak, tetapi ia mengabaikan satu fakta ilmiah yang sangat penting. Teknologi digital dirancang untuk mendistraksi. Ia bukan alat netral. Notifikasi, algoritma, rekomendasi, warna-warni antar muka semuanya dirancang oleh insinyur terbaik dunia dengan satu tujuan, yaitu menangkap dan menahan perhatian Anda selama mungkin. Dan sekarang kita telah memiliki bukti kausal.
bukan sekedar relasi, bahwa distraksi ini merusak proses belajar. Sebuah meta analisis dari 27 argumen eksperimen pasca terkontrol yang dilakukan oleh para peneliti dari University of Albany, State University of New York, yang dipublikasikan di jurnal Computers in Human Behavior pada September 2024. Distraksi proses dalam belajar secara kausal menyebabkan efek negatif berukuran sedang hingga besar terhadap daya ingat langsung mahasiswa. Efek ini diukur dengan bias sebesar 0,65 hingga 0,70. Bagi volume miliar dengan statistik mega analisis, meta analisis di atas 0,5 sudah dianggap efek substansial. Ini berarti distraksi konsep tidak hanya sedikit mengganggu, melainkan merusak secara signifikan kemampuan mahasiswa untuk mengingat materi kuliah dan bacaan. Maaf. Meta analisis kedua yang dipublikasikan secara Waktu habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan dari Info untuk memberikan argumen terhadap Info. Kami persilakan untuk dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, setelah kita mendengar semua informasi fakta dari pembicara pertama dan pembicara kedua, di sini kami akan tetap berpegang teguh pada bahwa kami ini menyetujui dari musik kita, yaitu era digital dapat membantu siswa. Ya, nah, di mana era digital ini, yang dimana teknologi ini sangat penting bagi kita masing-masing, mau itu dalam kepala transportasi, ekonomi. Silakan. Jadi sedikit saya tambah dari tadi seperti saudara kami dari Info hanya menyatakan pada bagian teknologi, karena kita tahu teknologi itu luas. Sedangkan fokus kita pada musik kali ini adalah era digital. Era digital adalah kondisi ketika teknologi informasi dan komunikasi itu berkembang. Sedangkan dari tadi yang dibahas oleh tim pembicara pertama hingga pembicara ketiga dari tim pro adalah teknologi, misalnya kendaraan, industrialisasi dan sebagainya. Padahal sebenarnya kita fokus pada era digitalnya saja, bukan pada semua cabang teknologi. Kira-kira itu dari kami. Baik, terima kasih. Interupsi dari pihak Putra. Apakah ada jawaban dari pihak Pro? Tidak boleh dimulai. Dimulai. Terima kasih sanggahan dari ataupun instruksi dari tim kontra. Namun pada penjelasan kali ini kami tidak menspesifikkan pada teknologi kendaraan atau yang lain. Memang pembahasan kami adalah teknologi, tapi kami spesifikkan lagi pada pembelajaran di lingkup sekolah. Seperti yang menjadi emosi kita bahwa tidak hanya di sekolah, tapi di dalam kehidupan. Nah, tadi sudah dijelaskan baik pemateri 1, pemateri kedua maupun pembicara ketiga, bahwasanya fokus kami sebenarnya untuk pembahasan di lingkup pendidikan. Jadi tidak melibatkan alat transportasi. Itu tadi hanya sebagai contoh dari kemajuan teknologi di masa sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh ada interupsi dari pihak Putra. Jika tidak ada, kami lanjutkan kepada pihak Pro untuk melanjutkan sisa waktu dari penjelasan tadi terhadap pihak Pro. Nah, saya akan melanjutkan. Semua teknologi itu kan dari alat transportasi dan yang lain-lain itu. Nah, ini tergantung pada diri kita sendiri bagaimana kita menggunakan teknologi atau digital tersebut. Yang dimana teknologi atau digital ini bisa kita bayangkan sebagai pisau. Yang dimana pisau juga bisa melukai kita atau juga bisa membantu kita. Itu juga tergantung bagaimana cara kita pemakaian kita di pisau itu. Jadi di sini kami akan tetap mempertahankan pendapat kami, yang dimana kami akan tetap setuju pada musik ini. Waktu habis. Baik, selanjutnya kami persilakan pihak Putra untuk memberikan argumennya. Pada pihak Putra kami persilakan waktu dilanjutkan Anda berbicara. Baik, tadi pembicara pertama dan pembicara kedua dari tim kontra telah menyatakan bahwa bahaya dari era digitalnya adalah karena bersifat cognitive debt atau membuat kemampuan berpikir seseorang itu bisa menurun. Yang kedua adalah salah satu hal yang paling sering terjadi di Indonesia adalah degradasi literasi. Itu terbukti dari beberapa data yang ada dalam Science Direct Analysis 14 itu dimenunjukkan bahwa frekuensi penggunaan ponsel yang efek negatifnya itu
signifikan terhadap performa pembelajaran siswa, sehingga menurunkan kemampuan daya berpikir serta terutama di Indonesia terjadinya kondisi di mana banyak siswa bahkan mahasiswa perguruan itu mengalami penurunan daya literasi. Kami dari pihak kontra tetap berpegang teguh bahwa kami menolak mosi ini. Alasannya adalah yang pertama, perkembangan era digital ini menghasilkan informasi yang tak terbatas, dan dari yang tak terbatas itu justru menghasilkan berita-berita yang bersifat misinformasi atau hoax. Nah, berdasarkan data menurut Kapolda Kalimantan Timur pada tahun April 2026 kemarin, mereka menyatakan bahwa generasi Z adalah kelompok paling banyak terseret konten negatif dan misinformasi. Jika 83 generasi muda aja tidak bisa membedakan mana informasi yang benar dan palsu, atas dasar apa kita bisa mengatakan bahwa era digital ini membantu kita dalam proses pembelajaran? Mungkin beberapa orang akan beranggapan, bukankah itu tergantung penggunanya? Tapi jika kita tahu bahwa pengguna kita lemah dalam penggunaan teknologi, seharusnya kita tidak langsung menjadikan era digital ini sebagai acuan dasar untuk belajar. Seharusnya era digital ini hanya untuk melengkapi, bukan justru menjadi pembantu utama dalam proses pembelajaran. Interupsi saudara. Silakan. Jadi seperti yang dikatakan oleh saudara tadi bahwa di era sekarang ini baik siswa maupun mahasiswa itu mengalami degradasi literasi. Jadi kami mau mempertanyakan apa bedanya literasi dengan menggunakan handphone dengan menggunakan media cetak. Saya pikir itu sama-sama literasi, dan di era sekarang ini memang betul mungkin buku cetak sudah mulai minim, semua beralih ke e-book ataupun media-media yang berbasis elektronik. Namun kan tidak ada perbedaan apa yang menjadi makna dari isi dibandingkan dengan buku yang cetak maupun buku elektronik. Yang kedua, apabila saudara tadi mengambil sebuah kesimpulan atau sebuah usulan bahwasanya kita nggak usah menerapkan media pembelajaran ini sebagai media yang langsung, tapi hanya sebagai alat membantu, kami pikir tidak. Seakan-akan kita lari dari masalah. Dari sinilah yang menjadi pendapat kami tim kontra bahwasanya kita harus menjalani ini, tapi seiring dengan menjalani media pembelajaran yang berbasis digital pada masa ini, kita juga harus memikirkan dampak-dampak, tapi tidak melepaskan diri dari dampak-dampak, tetapi mencarikan solusi akan dampak-dampak tersebut. Kami memberi contoh sederhana dari negara Cina, bagaimana cara mereka menghadapi atau meminimalisir kejahatan ataupun kasus-kasus di bidang cyber. Jadi mereka tidak menghindar dari dunia digital. Dunia digital tetap berlangsung di negara itu, tapi ada regulasi yang dibuat oleh pemerintah kerjasama dengan sekolah untuk meminimalisir dengan cara memberikan pembatasan waktu kepada siswa maupun mahasiswa untuk penggunaan media digital. Terima kasih. Terima kasih sanggahan dari tim Pro. Namun perlu tim Pro ketahui itu tadi hanya terjadi di negara Cina, sedangkan di Indonesia itu belum betul-betul diberlakukan. Sedangkan menurut data dari UNESCO terhadap 114 negara, bahkan di Indonesia salah satunya, itu sistem pendidikan 58% negara di dunia ini melarang ponsel karena akibat apa tadi? Pertama, siswa-siswa sudah mulai mengalami minimnya literasi. Mereka mungkin membaca informasi-informasi dari internet, namun faktanya itu hanya bias pengetahuan. Tidak sepenuhnya mereka pahami apa yang mereka baca, hanya sekedar membaca, paling sekali informasinya itu singkat. Sedangkan kita tahu ketika ada informasi yang kompleks atau ilmu yang kompleks itu tidak butuh hanya sekedar membaca dari internet. Jadi perlu pemahaman yang lebih dalam dari itu. Yang kedua, jika benar era digital ini membantu, kenapa dari 114 sistem pendidikan itu 50% negara di dunia itu melarang penggunaan ponsel di sekolah? Salah satunya adalah negara-negara bagian di Amerika, sekitar 39 negara, di Singapura, di negara-negara Inggris atau negara Eropa lainnya, bahkan di Indonesia kita sendiri sebenarnya sudah dilarang penggunaan ponsel di sekolah. Itu dan salah satu juga pendukungnya adalah diterbitkannya PP nomor 17 tahun 2025 perlindungan anak di ranah digital, di mana membatasi akses platform digital bagi anak di bawah umur. Dan ini kekhawatiran nyata. Artinya bukan hanya di Indonesia masalah penggunaan ponsel ataupun bagian era digital ini, bahkan seluruh negara di dunia sepakat bahwa penggunaan teknologi di era digital ini seperti ponsel atau gadget-gadget lainnya itu menurunkan performa belajar siswa dan melemahkan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, buat tim kontra kami persilakan untuk melanjutkan sisa waktu dari argumen sebelumnya.
Bukan. Karena ada tadi kan interupsi dijawab. Baru habis setelah dijawab ada sisa tadi waktu sebelum terakhir. Atau bagian terakhir. Baik. Oke, seperti yang saya katakan tadi, saya tetap berpegang teguh bahwa kami menolak mosi ini. Walaupun teknologi memungkinkan belajar mandiri dan fleksibel, tapi data kami dari UNC Church Hill menunjukkan bahwa siswa menghabiskan sepertiga hari di sekolah itu di ponsel dan bukan untuk belajar. Itu terjadi secara nyata maka di kelas kita sendiri. Saya yakin tidak mungkin ada siswa yang betul-betul menggunakan HP hanya ketika kondisi belajar. Pasti mereka menggunakannya untuk habis. Nah, baik, selanjutnya adalah kami persilakan ataupun kami berikan waktu pada tim pro dan kontra untuk mengambil kesimpulan. Kesimpulannya juga sama, dimulai dari 2 menit. Nah, pembicara ataupun yang mengambil kesimpulan ini kita ambil dari materi ataupun pembicara ketiga berdasarkan aturan yang telah diberikan oleh ibu. Baik, kami persilakan terhadap pihak pro untuk menjelaskan atau memberikan argumen kesimpulannya terhadap mosi. Kami persilakan kepada pembicara ketiga. Waktu dimulai ketika Anda berbicara selama 2 menit. Di sini setelah argumen apakah itu di sini kami akan menyimpulkannya di mana kami di sini pihak pro akan tetap berpegang pada mosi kita ini. Kenapa? Karena era digital ini sangat penting. Era digital ini sangat penting khususnya pada zaman sekarang ini. Mengapa? Karena dimulai dari fakta-fakta kemarin di sini banyak mulai dari undang-undang dan pendapat para ahlinya ini. Era digital ini sangat penting karena era digital ini membantu manusia dalam melakukan segala hal, mau dalam kesehatan, ekonomi, dan lain-lainnya. Terus era digital ini membantu fleksibilitas kita dalam pembelajaran, dan era digital ini seharusnya kita jangan melihatnya dari dampak negatifnya saja, kita dapat melihatnya dari dampak positifnya saja. Baik, kesimpulan dari pihak pro. Selanjutnya adalah kesimpulan dari pihak kontra. Pada pihak kontra kami persilakan waktu dimulai ketika Anda berbicara. Hadirin dan juri yang terhormat dan juga terhadap tim pro, kami tetap berpegang teguh bahwa kami menolak mosi kali ini. Kami dapat menyimpulkan bahwa era digital ini justru menghambat proses belajar seorang siswa ataupun seseorang. Alasannya adalah pertama, era digital itu dia memang membantu kita, misalnya dalam kemudahan, namun faktanya lebih banyak dampak negatifnya. Itu pertama, menurunkan kemampuan berpikir kritis seseorang, menurun distraksi akibat gangguan dari notifikasi sosial media, kemudian menurunkan daya literasi seseorang, dan yang terakhir pentingnya pembatasan penggunaan gadget seperti ponsel di sekolah. Walaupun mungkin ada argumen mengatakan bahwa era digital ini membantu, tapi faktanya hampir sebagian besar negara di dunia menyatakan bahwa era digital ini menghambat proses berpikir dan kemampuan kritis siswa. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah belajar itu bukan hanya sekedar mendapatkan informasi dari Google, tapi bagaimana kita dapat berpikir kritis, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Artinya, jika walaupun ada dampak positifnya, kita harus juga mempertimbangkan dampak negatif yang justru lebih banyak, yang menjadi salah satu masalah global, terutama kita generasi Z sekarang. Kami dengan ini lantang keras menyatakan bahwa kami menolak mosi kali ini. Baik, terima kasih. Kesimpulan dari tim kontra. Nah, baik teman-teman semua, debat kali ini sudah dinyatakan sudah selesai sesuai pada waktunya, dan juga debat ini bukan untuk debat berkelanjutan, tetapi bagaimana kita mengintrospeksi diri sendiri dan bagaimana kita menerima kesimpulan ataupun argumentasi dari lawan tanpa harus berpegang teguh terus pada argumen kita. Baik, terima kasih. Itu saja dari debat kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Ya.